Oke, jadi di sini kita sudah ada di code blocks. Oke, yang mana ini adalah bahasa C, ya, maksudnya IDE bahasa C. Sini saya telah membuat sebuah aplikasi simple yang bernama Simple Login System. Sebenarnya ini prinsipnya tuh sama seperti saat Anda mau login suatu Instagram atau Facebook atau Gmail atau Google. Prinsipnya itu sama, login seperti itu, intinya gitu. Jadi bikin ID sama password, baru kita masukkan ID sama password saat login. Kalau ID sama passwordnya nggak match, ya udah nggak bisa gitu. Jadi ini saya tunjukkan dulu aplikasinya. Saya run, loading. Nah seperti ini, welcome to sign up page, lalu user ID, masukkan aja user ID-nya. Saya masukkan aja Nico, passwordnya SAGALA, Sagala. Nah, terus sekarang masuk ke login page-nya. Tadi sign up, sekarang login. Kita masukkan user ID yang salah ya, misalnya Bowo. Passwordnya Toyib. Wow, user ID atau password salah. Coba kita masukkan lagi. Kurama. Passwordnya Mati. Oh, ternyata salah. Oh, gitu kan, salah. Kita masukkan lagi nih, kita salah-salahin aja. Passwordnya boom, Anda sudah salah sebanyak 3 kali. Mohon keluar dari program. Oke, kita keluar. Ya, jadi gitu. Saya membuatnya seperti itu. Contohnya nih, kita masukkan user ID-nya misalnya Nico, passwordnya Sagala. Yang pertama, kita masukkan aja yang betul, user ID-nya Nico, passwordnya Sagala. Boom. Oh, hello Nico, welcome to landing page gitu. Lalu sekarang ke penjelasan anunya itu apanya, maksudnya source code-nya. Yang pertama nih ya, line pertama nih kan, hashtag include stdio.h, ya ini file header awal, file header umum, input output. Yang selanjutnya hashtag include string.h. Lah, kenapa string.h? Karena di sini saya menggunakan compare. Jadi saat mengcompare user ID dengan user ID saat sign up dan user ID saat login, itu di compare apakah sama apa enggak. Kalau sama dan passwordnya ternyata juga sama, ya oke, maka hello gitu kan. Tapi kalau nggak sama atau beda, ya udah ngulangi, habis itu sampai 3 kali baru keluar gitu. Yang selanjutnya int main, ya int main ini fungsi di awal, fungsi main fungsi utama. Lanjutnya kita mendeklarasikan char user underscore id 100, ya ini string, berdasarkan variabel buat string user id yang value-nya itu bisa sampai 100, maksudnya yang indeksnya tuh bisa sampai 100 apa ya, length-nya bisa sampai 100 panjangnya. Habis itu ada char pwd, ini password, untuk password sampai 10 panjangnya. Nah, untuk char input user ini kok ngelag ya, bangke kentang. Nah, untuk char input user ID sama char input password ini, input pwd ini saya akan jelaskan nanti. Oke, selanjutnya kita lompat ke ini, line ke-13, puts. Nah, ini sebenarnya puts yang di atas ini tuh sebenarnya cuma buat spasi atau cuma buat enter gitu toh, nggak terlalu penting, cuma buat enter. Yang selanjutnya ini ada puts welcome to sign up page, ini yang judulnya. Lanjut ke void input. Lah, void input sini saya membuat sebuah fungsi namanya input, dan dia tipenya void, bukan tipenya, ya betul, tipenya void, maksudnya dia itu akan return 0, return 0 gitu fungsinya. Jadi ini yang pertama, isi fungsinya, fungsi input isinya printf user ID, judul user ID-nya, label user ID-nya. Selanjutnya get user ID. Nah, ini untuk meminta input. Kenapa saya menggunakan gets? Karena gets ini langsung ngambil input string. Gets ini tuh udah ada di stdio.h sebetulnya. Jadi get user ID, jadi ini minta inputan berupa string dan kita masukkan ke user ID nih, char user ID, variabel user ID ini. Lalu kita printf password, ya ini buat label. Lah, ini di sini kenapa saya membuat perulangan? Kenapa saya nggak langsung gets gini aja? Karena sini saya ingin membuat passwordnya itu di hidden gitu. Jadi bukan password yang tampil itu bukan hurufnya, tapi bintang, asterisk. Jadi gini, saya membuat sebuah iterator berupa integer i. Saya berikan nilai awalan 0. Selanjutnya kita ke perulangan while. Saya menggunakan while. Di dalam while saya membuat statement seperti ini. pwd indeks ke i, catch sama dengan gets, tidak sama dengan /r, ya.
dan i kurang dari 100. Ini tuh maksudnya seperti ini. Jadi selagi kita memasukkan gets untuk mengisi setiap indeks variabel string i, lakukan itu terus sampai tidak sama dengan /r, sampai tidak sama dengan /r, dan sampai i kurang dari 100. Itu i kurang dari 100 sebenarnya bukan sampai sih, tapi batasan ya, jadi syarat. Jadi kalau kita cuma sampai 50, oke, kita i-nya cuma sampai 90, oke. Jadi i kurang dari 100 itu cuma batasan. Dan tidak sama dengan /r itu sebenarnya gini. Kalau kita nggak menggunakan tidak sama dengan /r, misalnya kita menggunakan tidak sama dengan /n, maka dia nggak akan bisa enter. Jadi tidak sama dengan /r itu supaya kita bisa tekan enter gitu loh, dan selesai. Dan gets itu fungsinya buat ngambil input berupa char ya, input berupa char, tanpa user harus menekan enter dan inputnya tidak ditampilkan di layar. Inputnya tidak ditampilkan di output. Jadi intinya gini, kita memasukkan karakter demi karakter ke setiap indeksnya. Dari indeks ke 0 sampai ke bla bla bla. Indeksnya ini berdasarkan i. Jadi perulangan pertama indeksnya 0, berarti kita masukkan karakter indeks ke 0. Perulangan kedua, oke, i-nya kan ada increment tuh i++, ada increment. Jadi i-nya berapa? 1 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1. 0 tambah 1 jadi 1. Kita masukkan lagi karakter di indeks ke 1. Begitu terus. Kita masukkan lagi karakter di indeks kedua saat perulangan ketiga. Kita masukkan lagi karakter di indeks ke 3 saat perulangan keempat. Gitu-gitu terus karena adanya increment. Sampai user menekan enter. Nah, sampai user menekan enter tuh cara membuat statementnya gimana? Ya, itu caranya dengan tidak sama dengan /r gitu. Enter artinya new line. Berarti itu kan tidak sama dengan /r artinya new line. Dan i kurang dari 100 itu sebenarnya batasan. Jadi kita bisa memasukkan password atau karakternya itu sampai ya kurang dari 100 lah. Jadi kalau 100 itu udah nggak bisa. Lah ini apa? Printf asterisk, printf quotes bintang itu karena gets ini kan tidak menampilkan output ya, gets itu tidak menampilkan output, maka di sini saya ingin menampilkan output tapi bukan password yang ditampilkan, tapi seperti hide kayak di login Google apa login apalah, login Instagram gitu kan, passwordnya nggak ditampilkan, biasanya kan bulat toh, titik gitu kan yang ditampilkan, titik hitam, dot hitam. Di sini saya ingin menampilkannya bintang gitu. Jadi printf bintang itu untuk menutupi passwordnya. Ya, i++ tadi increment itu untuk indeks ke 0, lagi perulangan indeks ke 1 karena i++ kan increment, artinya ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Oke, kurung kurawal itu menutupi, maksudnya akhir dari perulangan. Terus nah, ini ada pwd indeks ke i tambah /0. Ini artinya gini, saat perulangan sudah selesai. Artinya saat perulangan sudah selesai, i akan sampai ke indeks tertentu. Anggap saja i sampai indeks kelima. Di sini pwd i sama dengan /0. Ini kita memberikan 0 karena dalam setiap string ya, dalam setiap array itu di indeks terakhirnya akan selalu ada 0 /0. 0 itu ya sini /0. Jadi kita memberikan 0 atau /0 di akhir dari indeks array tersebut, dari indeks array password tersebut. Selanjutnya saya membuat yang tadi kan saya sudah membuat fungsi input. Sama, selanjutnya saya membuat fungsi login dengan void atau return 0 supaya dia mengembalikan 0, nilai 0. Ini puts ini sebenarnya cuma buat enter toh. Ya, jadi ini welcome to login page. Ini sama, ini buat label user ID, scanf. Nah, sini saya menggunakan scanf. Scanf itu untuk menerima inputan yang bisa diformat. Formatnya apa ya nih? %s. %s itu artinya dia menerima inputan berupa string. Dia menerima inputan berupa string dan inputan ini dimasukkan kemana? Inputan ini dimasukkan ke input user.id ini. Inputan ini dimasukkan ke input underscore user underscore id ini. Jadi dimasukkan ke variabel ini. Input underscore user underscore id. Nah, itu kan hubungannya tuh di sini hubungannya. Jadi scanf menerima inputan berupa string, %s itu adalah format untuk string, dan inputannya dimasukkan kemana? Dimasukkan ke variabel ini, input underscore user underscore id. Printf password ini sama, ini label ini juga sama prinsipnya, menerima inputan berupa string dimasukkan ke input underscore password
puts ini buat enter lah. Sinilah baru perannya ini include string.h. Karena sini ada strcmp ya. Jadi ini untuk mengcompare. strcmp itu untuk mengcompare ini dan ini, argumen ini dan argumen ini. Jadi strcmp itu seperti ini. strcmp user id input user id artinya mengcompare variabel user underscore id dan variabel input user underscore id. Jika user underscore id itu sama dengan input underscore user underscore id value-nya, karena mengapa saya membuat compare itu, karena gini loh, user ID memiliki value tadi yang kita daftarkan di awal, yang di sign up ya, kita daftarkan di awal. Input underscore user underscore ID ini tuh di login page-nya. Jadi apakah user ID yang kita inputkan di login page, apakah itu sama dengan user ID yang kita inputkan di sign up page atau page pendaftaran? Apakah sama? Apakah sama itu disimbolkan dengan sama dengan 0. Jadi jika user underscore id itu sama dengan input underscore user dan id, dan pwd ini untuk password. Jadi bagian ini itu untuk user id, comparing user id, dan bagian ini untuk comparing password. Dan password itu sama dengan password yang diinputkan user, maka lakukan ini. Jadi sama dengan 0. Ini tuh nama lain untuk sama gitu. Jadi bahasanya gini. Dari sini sampai sama dengan 0. Jika user ID itu sama dengan input user ID gitu. Sama aja yang password, berarti jika PWD itu sama dengan input PWD, maka printf hello %s/n. %s/n artinya %s itu dia placeholder berupa berformat string untuk variabel user ID. Berarti hello user ID. User ID itu isinya apa? Ya, yang tadi kita masukkan, contoh di awal saya masukkan Nico, berarti hello Nico, misalnya kayak gitu. Ini yang mana? Tadi sampai mana ini? /n itu apa? New line ya. Jadi ini kayak enter kasarannya. Jadi habis printf ini enter. Puts welcome to landing page. Puts puts itu untuk print string tanpa terformat. Jadi langsung gini. Dan ini udah otomatis /n. Itu jika benar kayak gitu. Tapi jika salah, else ya. Else itu artinya yang lain. Jika salah, maka puts user ID atau password salah. Gini. Oke, kita masukkan lagi. Ini sebetulnya saya masukkan lagi ini dari ini. Nah, ini printf user ID ini ya. Sampai selanjutnya sampai else ini saya masukkan lagi ke sini. Gitu. Saya masukkan terus ini. Ini sebenarnya itu sama. Saya masukkan itu sampai 3 kali. Jadi artinya kalau dia salah, dia akan input lagi sampai 3 kali. Input user ID dan passwordnya sampai 3 kali kesempatan. Dan apabila dia tetap salah, maka Anda sudah salah sebanyak 3 kali. Mohon keluar dari program. Selesai gitu. Tapi kalau dia benar, ya udah, selalu ada ini, welcome to landing page. Hello user ID, welcome to landing page gitu. Jadi ini sebenarnya saya kopikan aja, saya kopas sampai 3 kali. Gitu. Sampai 3 kali kesempatan lah, saya memberikan kesempatan 3 kali untuk masukkan user ID dan password dengan benar di kolom login. Terus saya sudah buat fungsinya nih. Selesai kan fungsinya sudah dibuat. Panggil fungsinya ya kan. Yang pertama jelas input dulu atau sign up. Setelah sign up kita login. Jadi pertama kita panggil fungsi input, kedua kita panggil fungsi login gitu. Dan ini return 0. Ya udah selesai gitu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.